Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li fadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa. والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Imamah Rasulullah. Dan sekarang kita akan membahas tentang tempat tidur Rasulullah, alas tidur Rasulullah, tikar Rasulullah. Al-Faslusani, fasal yang kedua, fi sifati firasihi sallallahu alaihi wasallam wa mayunasibuhu. Membahas tentang alas tidur Rasulullah dan hal-hal yang berkaitan dengan tempat tidur. Bagaimana tempat tidur Rasulullah? Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firasyun min adamin haswuhu lifun. Rasulullah itu alas tidurnya itu terbuat dari kulit. Ya, gimana alas tidur terbuat dari kulit itu? Kayak apa rasanya? Kulit yang sudah disamak. Bukan kulit langsung yang disembelih itu, kulit yang sudah disamak seperti kayak semacam beduk begitu. Kulit yang sudah jadi seperti itu. Haswuhu lifun. Yang isinya itu ada semacam serabut-serabut kurma. Jadi ada isinya, kulit yang ada isinya. Jadi semacam kasur begitu. Tapi ini dari kulit. Isinya serabut-serabut kurma. Kira-kira empuk apa enggak? Serabut itu ya kayak anunya itu, apa namanya? Kelapa yang paling atas itu kan namanya serabut-serabut itu. Semacam kayak gitu. Tapi ini dari kurma. Tuluhu, panjangnya berapa? Diro'ani, 2 diro itu berarti 1 meter. Panjang kasurnya Rasulullah itu 1 meter. Orang rata-rata tingginya berapa? Normalnya berapa? Hah? Yang pasti lebih dari 1 meter kan? Nah, ini Rasulullah tempat tidurnya 1 meter atau kira-kira begitu, au nahwuhuma. Wa arduhu dira'un wa shibrun au nahwuhu. Sedangkan lebarnya itu 1 dira'. 1 dira' itu berapa? Setengah meter. Lebih 1 jengkal. Itu lebarnya. Jadi apa? Alas tidur Rasulullah itu sangat ngepas dan bahkan mungkin kurang. Panjangnya 1 meter, lebarnya setengah meter, lebih 1 jengkal. Anggap saja mungkin sekitar 70 cm begitu. 70 cm. Itu tempat tidurnya Rasulullah. Wa kana mutaqallilan min amtiati dunya kulliha. Rasulullah itu orang yang dalam hal urusan dunia beliau sangat sederhana, menyedikitkan, baik itu urusan makanan maupun urusan yang lainnya, urusan tempat tinggal, urusan pakaian, urusan makanan. Itu beliau termasuk orang yang amat sangat sederhana. Padahal waqad a'tahu ta'ala mafatihah khazainil ardi kulliha. Padahal Rasulullah itu sudah dikasih oleh Allah kunci-kunci gudang yang ada di bumi ini. Artinya Rasulullah itu sudah dikasih semacam apa ya? Kunci. Kalau seandainya kunci itu dipakai, beliau termasuk orang yang paling kaya sedunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Soalnya kuncinya sudah dikasih sama Allah. Dipegang oleh Rasulullah, kunci-kunci yang ada di bumi ini semuanya. Tinggal Rasulullah pakai, itu pasti Rasulullah kaya. Tapi apa beliau? Fa'aba ayyakhudaha. Beliau tidak mau untuk mengambil itu. Wakhtarul akhirata 'alaiha. Sedangkan Rasulullah itu
lebih memilih akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Al ula itu dunia. Dalam satu ayat yang lain disebutkan walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Rasulullah itu dikasih kunci semacam apa ya kalau di dunia sekarang ini. Anggap saja Rasulullah itu dikasih ATM, sudah dikasih sama pinnya. Itu kalau beliau mau masukkan ATM itu sudah, beliau paling kaya sedunia, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi beliau tidak mau mengambil. Seandainya Rasulullah itu mau pakai alas tidur dari sutra, empuk, kalau sekarang mungkin semacam kayak spring bed gitu. Ya, beliau bisa, tapi beliau tidak mau. Wasu'ilat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah suatu hari Sayyidah Aisyah itu ditanya, "Maka nafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitik?" Alas tidur Rasulullah di rumahmu itu seperti apa? Karena Rasulullah itu kan punya banyak istri. Mungkin bisa jadi di rumahnya Sayyidah Aisyah alas tidurnya seperti ini. Di rumah istri yang lain bisa jadi beda. Ditanya seperti itu. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, qalat min adamin hashwuhu lifun, yaitu tikarnya terbuat dari kulit dan diisi oleh serabut-serabut kurma. Itu yang di rumahnya Sayyidah Aisyah. Wa anha radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah bercerita, dakhalat alayya imra'atun minal ansor. Pernah suatu hari ada perempuan dari sahabat Ansor, dari kalangan kaum Ansor. Fara'at firasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatifatan masniyatan. Sahabat Ansor ini, perempuan Ansor ini melihat tikar Rasulullah, alas tidur Rasulullah itu kok sangat sederhana. Hanya sekedar kulit kemudian dilipat begitu. Kemudian sahabat Ansor ini, perempuan Ansor ini merasa kasihan. Ini orang mulia masa tempat tidurnya seperti itu. Fa ba'asat ilayya bi firashin hasfuhu as-suf. Kemudian perempuan ini mengirim tempat tidur yang jauh lebih bagus, yang isinya itu ada bulu-bulu. Berarti lebih empuk ya, bulu daripada serabut-serabut kurma. Lebih empuk yang mana? Yang bulu-bulu itu. Mungkin bulu-bulu domba mungkin. Fadakhala alayya Rasulullah. Kemudian Rasulullah masuk di rumahnya Sayyidah Aisyah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, fulanah al-ansariyah dakhalat fara'at firashaka fa ba'asat ilayya bihadza." Tadi itu ada perempuan Ansor masuk ke sini, kemudian dia melihat alas tidurmu seperti ini, sehingga dia itu mengirim dengan alas tidur yang baru yang jauh lebih layak. Kata perempuan Ansor ini. Mungkin ini perempuan yang kaya mungkin. Kasihan Rasulullah, alas tidurnya sangat sederhana. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala ruddihi ya Aisyah. Kembalikan wahai Aisyah. Disuruh kembalikan. Kalau kita punya alas tidur yang biasa, misalkan karpet gitu, tidur di atas karpet dikasih spring bed, jangan dikembalikan. Itu nyaman itu, karena harganya mahal. Yang bagus itu bisa sampai 1 juta lebih itu spring bed itu yang asli. Fa wallahi, demi Allah, lau syi'tu la ajrallahu ta'ala ma'i jibalad dhahabi wal fiddah. Demi Allah, jika aku mau, aku ini bisa memiliki gunung yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kata Rasulullah seperti itu. Kembalikan. Pribadi sosok yang sangat sederhana. Di balik kesederhananya itu, beliau memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka orang itu jangan ngelihat casing. Bukan berarti orang yang mulia itu orang yang rumahnya bagus, mobilnya banyak, apalagi orangnya ganteng, cantik. Tidak mesti. Rasulullah sosok yang sangat sederhana, tapi beliau orang yang paling tinggi derajatnya.
Kata Rasulullah, kembalikan wahai Aisyah. Seandainya aku mau, aku bisa memiliki gunung yang terbuat dari emas dan perak. Emas itu berapa harganya? 1 gram saja itu rata-rata 500.000. Coba seandainya Rasulullah itu punya gunung emas, berapa itu? Berapa? Sekitar 1 minggu yang lalu saya menghadiri acara pernikahan dengan mas kawin. Ongkos naik haji dibayar tunai. Luar biasa. Ongkos naik haji ya lumayan banyak. Keren. Itu lain emas, lain seperangkat alat sholat. Ya, kebetulan saya kemarin itu disuruh sambutan atas nama keluarga yang laki-laki itu. Karena masih ada hubungan keluarga di depannya pondok itu rumahnya, yang gerbang warna merah itu. Nah, itu mas kawinnya ongkos naik haji dibayar kontan katanya. Oh, ayam. Masya Allah. Wasu'ilat Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah suatu hari Sayyidah Hafsah, siapa Sayyidah Hafsah? Putrinya Sayyidina Umar bin Khattab, yang termasuk juga istrinya Rasulullah. Ditanya, ini kan rumahnya beda Sayyidah Hafsah dengan rumahnya Sayyidah Aisyah. Ditanya, maka nafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitik. Apa alas tidurnya Rasulullah di rumahmu wahai Hafsah? Qalat, Hafsah menjawab, mishan nasnihi sinyataini fayanamu alaihi. Beda ini alas tidurnya Rasulullah di rumahnya Sayyidah Hafsah. Jadi alas tidurnya Rasulullah itu semacam kain kasar yang dilipat. Kain kasar yang dilipat digunakan untuk tidur. Jadi tidak ada isinya. Ini lebih sederhana lagi. Kain kasar, bukan kain halus. Kain kasar dilipat digunakan untuk tidur, yang terbuat dari dari bulu-bulu domba begitu. Kemudian tidur. Falamma kana dzata lailatin qultu law thanaituhu arba'a thiniyatin lakana autaulahu. Kata Sayyidah Hafsah, pernah satu malam beliau ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya ini aku lipat jadi 4 lebih nyaman. Jadi engkau ini tidurnya lebih enak. Karena lipatan 2 dengan lipatan 4 lebih empuk mana? 4 kan ya. Semakin tebal kan semakin nyaman. Karena tidak ini dengan lantai. Bagaimana kalau ini dilipat jadi 4? Kata Sayyidah Hafsah, biar engkau ini lebih nyaman. Fasanaina lahu bi arba'i siniyat. Kemudian dilipatlah menjadi 4. Falamma asbaha, ketika pagi hari, qala, Rasulullah berkata kepada Sayyidah Hafsah, ma farashtumu li al-lailah. Apa yang kamu lakukan terhadap tempat tidurku malam ini? Kemudian Sayyidah Hafsah menjawab, qulna huwa firashuka illa anna sanainahu bi arba'i siniyat. Ini tempat tidurmu yang sama seperti yang kemarin-kemarin itu, cuma ini aku lipat menjadi 4, dilipat 4 kali. Qulna huwa autaulaka, karena ini lebih pantas untukmu. Apa kata Rasulullah? Qala rudduhu li halatihil ula. Kembalikan dalam keadaan yang semula. Fa innahu mana'atni wat'atuhu sholati al-lailah. Karena dilipat jadi 4 itu, aku terhalang untuk melakukan sholat malam di malam itu. Jadi ini kejadiannya pagi. Rasulullah baru sadar kalau itu dilipat menjadi 4, sehingga menghalangi Rasulullah untuk bukan sholat subuh, tapi untuk sholat tahajud, sholat malam. Karena di sini dijelaskan di syarahnya ini, di anna takfirul firas sababun fi kasratin naum. Karena alas tidur yang enak itu bisa menjadi penyebab orang tidur nyenyak.
Wa mani'un minal yaqadati ghaliban, dan mencegah orang itu untuk tidak bangun. Semakin alas tidurnya tidak nyaman, semakin dia tidak nyenyak. Dan Rasulullah tidak mau terlalu nyenyak tidurnya, itu tidak mau. Tapi kadang-kadang santri sekarang kadang tidur tidak pakai alas tidur ya sama saja. Tetap enak. Bangunnya tetap siang-siang. Enggak tahu itu pakai jurus apa itu. Nah, itu Rasulullah seperti itu. Jadi disuruh menjadi alas tidur yang seperti semula, tidak usah dilipat terlalu tebal, tidak usah. Maka di sini juga kita bisa meniru bagaimana caranya hal-hal yang menyebabkan kita itu tercegah dari bangun malam itu kita hindarkan. Kalau sekarang contohnya yang menyebabkan orang itu susah bangun malam, tidurnya terlalu malam. Ya, tidur jam 11, jam 12, kadang jam 1. Bukan belajar, bukan murojaah, bukan apa, gosip, ngomong yang tidak jelas. Akhirnya bangunnya kesiangan, subuhnya telat. Jangankan subuhnya telat, otomatis sholat tahajudnya tidak ada gitu. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam aba'atun tufrashu lahu haitsu man taqal. Rasulullah itu punya aba'ah. Aba'ah itu semacam baju atau semacam jubah yang itu dihamparkan ketika beliau itu lagi duduk atau lagi tidur-tiduran. Tusna taqataini tahtahu, yang dijadikan sebagai alas di bawahnya. Jadi Rasulullah sederhana. Kadang-kadang cuma kain dihamparkan. Kain itu bisa jadi baju atau jubah, dihamparkan pakai tidur atau pakai duduk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yanamu 'alal hasiri wahdahu, laisa tahtahu syai'un ghairuhu. Rasulullah itu seringkali tidur di atas tikar, tidak ada apa-apanya di bawahnya. Jadi ya tikar, tahu tikar dulu itu terbuat dari apa? Tikar dulu itu, tahu tikar ya? Kadang-kadang terbuat dari kayak anyaman-anyaman bambu atau apa itu. Di bawahnya tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang Rasulullah tidurnya juga seperti itu, dan seringkali Rasulullah tidur dengan kondisi seperti itu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ghurfatin ka'annahu baitu hammam. Aku pernah masuk di kamarnya Rasulullah, seakan-akan di kamarnya itu seperti kamar mandi. Kamar mandi itu gambaran bahwa kamarnya Rasulullah itu panas, suap, tidak nyaman. Kamar mandi itu tidak nyaman. Wa huwa naimun ala hasirin qad asara bi jambihi. Pas aku masuk, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau sedang tidur dan ternyata di lambungnya itu ngecap. Tahu ngecap? Bekas tikar-tikar itu. Karena bukan di kasur. Otomatis orang kalau tidur di atas tikar ini bekas di sini, kelihatan, ngecap. Fabakaitu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku nangis ngelihat Rasulullah seperti itu. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ma yubkika ya Abdullah?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Kisra wa Qaisar yata'una 'alal huzzi wad dibaji wal harir." Itu raja Persia. Mereka para raja-raja itu tidur di atas tikar yang sangat bagus, yang sangat mewah, terbuat dari sutra dan sejenisnya. Wa anta naimun 'ala hadal hasir, sedangkan engkau ini tidur di atas tikar yang sampai bekas itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, qad asara bi jambika. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, fala tabki ya Abdullah, jangan nangis wahai Abdullah. Fa inna lahumud dunya wa lanal akhirah. Mereka dikasih dunia, kita ini dikasih akhirat, kata Rasulullah. Jawaban yang sangat sederhana tapi memiliki arti yang sangat hebat. Mereka itu dikasih dunia, kita ini dikasih akhirat. Seakan-akan Rasulullah ini ingin mengisyaratkan, kamu mau milih yang mana? Kasih enak di akhirat apa kasih enak di
di dunia. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat Rasulullah itu kasihan sebenarnya. Bayangkan ya, orang paling mulia sedunia, tapi orang yang paling hidup sederhana, sampai bekas-bekas lah. Itu beliau biasa seperti itu, bekas-bekas di lambungnya ini, dia tidur di atas tikar. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala haddatsani Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Abbas bercerita bahwa beliau itu mendapatkan cerita dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Tadi yang masuk itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sekarang yang masuk ini Sayyidina Umar. Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasir. Pernah suatu hari aku masuk di rumahnya Rasulullah sedangkan beliau itu tidur di atas tikar. Qala fajalastu. Kemudian aku duduk. Fa idza alaihi izaruhu wa laisa alaihi ghairuh. Ternyata Rasulullah waktu itu cuma pakai sarung. Berarti cuma dari pusat sampai ke bawah itu, pakaian bawahan. Wa idzan al-hasiru qad asra fi jambi. Kelihatan betul itu karena cuma pakai sarung, enggak pakai baju atasan ini. Kelihatan betul ngecap itu. Tikar itu yang dipakai tidur Rasulullah ngecap. Dan Sayyidina Umar melihat wa idza ana biqabdatin min syair nahwasa, dan di rumahnya Rasulullah itu ada sekitar 2 sampai 3 kilo dari gandum. Persediaannya cuma itu di rumahnya, tidak lebih. Wa idza ihabun muallaqun, dan juga ada semacam kulit yang masih belum disamak yang digantungkan di rumahnya. Jadi peralatan rumah tangga Rasulullah itu berasnya cuma itu, sekitar 3 kilo itu. Kemudian ada semacam kulit yang digantung di atasnya. Fabdadarat ainaya. Kata Sayyidina Umar, kemudian tiba-tiba aku meneteskan air mata. Dilihat oleh Rasulullah. Mayubki ka ibn al-Khattab. Apa yang membuatmu menangis wahai Umar bin Khattab? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mali la abki, bagaimana aku tidak menangis? Wahadal hasir qad asra fi jambaika. Ini tikar ini membekas di lambungmu. Wahadi khazainuka la arafiha illa ma ara. Dan ini persediaan sehari-harimu cuma ini yang aku lihat ini, tidak ada yang lain. Wadzaka Kisra wa Qaisar fi thimari wal anhar. Mereka para raja itu hidup dengan penuh kemewahan. Kaya, rumahnya mewah, pokoknya serba berkecukupan. Wa anta nabiyullah wa safwatuh, engkau ini nabi Allah dan pilihan Allah. Wa hadhihi khazainuka. Ini cuma persediaanmu di rumah cuma ini. Kata Sayyidina Umar. Apa jawab Rasulullah? Ya Ibn al-Khattab, amma tardo an takuna lanal akhirah wa lahumud dunya. Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau tidak ridho kita ini mendapatkan akhirat sedangkan mereka mendapatkan dunia? Apakah kamu tidak ridho? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fid dunya. Mereka itu satu kaum yang kebaikannya disegerakan di dunia. Wahia wasyikatul inqita, sedangkan kenikmatan dunia itu cepat sirna, cepat hilang. Wa inna qaumun ukhirat lana thayyibatuna fi akhiratina, sedangkan kita ini satu kelompok, satu kaum yang kebaikannya ditunda di akhirat. Ini satu rumus ketika kita hidup di dunia ini. Kalau kita lagi hidup tidak enak, misalkan kita ini kok tidak kaya ya, tempat tidur kita kok cuma seperti ini, rumah kita kok seperti ini, tidak punya AC, tidak punya kulkas, tidak punya macam-macam. Kita harus ingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Kita harus menghibur diri. Oh, mungkin kebaikan kita nanti ditunda di akhirat. Kita dibiarkan oleh Allah hidup di dunia dengan ketidakenaan. Rasulullah seperti itu. Itu kebaikan di dunia itu, keenaan di dunia itu pasti cepat hilang, pasti cepat sirna. Sedangkan nanti kebaikan di akhirat kekal untuk selama-lamanya. Ya, untuk menghibur diri. Saya kok punya sepeda seperti ini ya, itu kok punya sepeda NMAX, punya sepeda ini. Saya kok tidak punya mobil ya, itu kok punya mobil. Allah itu punya hikmah tersendiri. Dan Allah tahu sebagian orang itu kalau dikasih kaya dia tidak mau syukur. Allah itu paham.
tipe-tipe orang itu paham. Ya, karena beliau sendiri yang menciptakan. Ini memang pantasnya begini orangnya. Wajahnya juga disetting begini, rumahnya juga begini. Ini kalau dikasih cantik nanti sembarangan itu nanti orangnya. Begitu. Jadi kita harus menghibur diri, oh mungkin kebaikan saya ditunda di akhirat, biar banyak bersyukur gitu loh. Tidak gampang ngeluh. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarirun murammalun bil bardi. Rasulullah itu punya ranjang yang di situ ada semacam ada kasurnya yang terbuat dari bardi, semacam kain gitu. Saya tidak tahu kain apa begitu. Wa alaihi kisaun aswad, dan Rasulullah punya spray yang berwarna aswad, hitam. Waqad hasyaunahu bil bardi, dan spray itu dibalut dengan kain-kain bardi begitu. Dikasih daleman kain bardi begitu. Fadakhala Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma alaihi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar masuk di rumah Rasulullah. Faidan Nabiyyu alaihi sallallahu alaihi wasallam naimun alaihi. Waktu itu Rasulullah sedang tidur. Falamma ra'ahuma istawa jalisan fanadhara fa idza asarus sarir fi jambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma yu'dika khusyunatu ma nara min firashika wa saririk. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar melihat lambung Rasulullah itu ngecap dari ranjangnya itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, apa tidak menyakitkan itu tempat tidurmu itu dan ranjangmu itu? Wa hadza Kisra wa Qaisar ala furusid dibaji wal harir. Sedangkan itu raja-raja Persia dan raja-raja yang ada di sana itu hidup dengan penuh kemewahan. Alas tidurnya terbuat dari sutra dan sejenisnya. Faqala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah menjawab, la taqula hadza. Kamu jangan begitu, jangan ngomong seperti itu. Fa inna firasa Kisra wa Qaisar finnar. Karena sesungguhnya alas tidurnya raja Persia dan raja-raja yang ada di sana yang penuh kemewahan itu nanti berakhir di neraka. Wa inna firasi wa sariri hada akibatuhu ilal jannah. Sedangkan tempat tidurku ini nanti bisa menghantarkan aku untuk menuju ke surga. Rasulullah orang yang sangat sederhana sekali. Maka kalau kita tidur kok tidak nyaman, kita harus ingat saya siapa, Rasulullah siapa, gitu loh. Kok di rumahnya ini kok tempat tidurnya banyak nyamuknya, banyak biasanya hewan-hewan yang nempel di kasur itu Iya begitu. Penghisap darah tinggi ya, penghisap darah itu. Rasulullah tambah lebih tidak nyaman gitu. Pokoknya yang tidak nyaman kita harus ingat kepada Rasulullah biar besar hati. Rasulullah orang yang hidup sangat sederhana. Dan ini perlu untuk kita tiru. Wa ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madja'an qattu. Rasulullah itu tidak pernah satu kali pun mencela tempat tidur. In furishalahu ittaja'a. Jika dihamparkan tempat tidur apapun itu, ya Rasulullah langsung tidur di situ. Wa illa ittaja'a alal ardi. Jika tidak ada, Rasulullah itu ya istirahat di atas tanah, di lantai. Kadang orang sekarang cuma dikasih tikar. Apa tidak ada kasurnya? Rasulullah pernah seperti itu. Yang ada itu dipakai Rasulullah itu. Dikasih tikar model begini, pakai. Kasih tikar yang enak, pakai. Tidak ada tikarnya, langsung di atas lantai. Dulu kan tidak ada lantai. Sekarang adanya lantai. Dulu itu masih tanah. Rasulullah tidak pernah mencela satu kali pun masalah urusan tempat tidur. Tidak ada, tidak pernah. Kita harus niru seperti itu. Semuanya harus diterima dengan lapang dada. Ya, tidak usah. Orang sekarang kalau punya uang, kalau pergi keluar kota, harus di hotel istirahatnya. Tidak mau tidur di
Masjid atau apa? Masjid kan dingin. Nah, tahu itu yang ditiru siapa. Buang-buang uang itu. Padahal hotel itu semalam berapa nyewanya itu. Di Utama Raya saja itu yang paling murah sekitar 300. Itu satu malam itu. Kalau 2 malam ya 600. Yang paling murah itu. Padahal cuma untuk merebahkan tubuh itu. Kalau masih jiwa-jiwa santri, insya Allah tidur pinggir masjid tidak apa-apa. Bisa tidur itu. Watagoto. Atau pakai ini apa sarungnya dihamparkan di situ, anggap saja itu kan spring bed kan. Nyaman. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan ya jangan sembarangan tidur di masjid. Kalau saya tidur di mana-mana bisa kok. Tidur di mana-mana saya bisa. Watagoto sallallahu alaihi wasallam bil lihafi. Rasulullah itu pernah menutupi dengan selimut, menutup tubuhnya dengan selimut. Qala alaihi salatu wassalam, ma atani Jibril wa ana fi lihafi imra'atin minkunna ghairi Aisyah. Rasulullah itu ketika menerima wahyu, pasti beliau itu tidak pernah berselimut. Paham artinya? Ya, paham. Orang itu kalau pengen mendapatkan kebaikan, bukan dia selimutan. Tahu? Orang tidur di dalamnya selimut, dia mau kebaikan apa itu? Pengen dapat ilmu, pengen bisa bangun malam susah, gitu loh. Dan Rasulullah ini tidak pernah menerima wahyu dalam keadaan beliau berselimut. Berselimut baik berselimut sendiri maupun berselimut bersama istri-istrinya, kecuali berselimut dengan Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah ini memiliki kelebihan. Jadi cuma malaikat Jibril datang itu ketika beliau lagi berselimut bersama Sayyidah Aisyah. Di istri-istri yang lain tidak pernah. Jadi kadang-kadang sampai istri-istri yang lain itu cemburu kepada Rasulullah. Sayyidah Aisyah ini kok beda ya daripada yang lain. Bahkan pernah, namanya perempuan ya, naluri perempuan kadang-kadang muncul. Pernah Sayyidah Fatimah ini diutus oleh salah satu istrinya Rasulullah, saya lupa siapa. Coba itu bilang sama ayahmu itu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah itu kok diistimewakan begitu. Kemudian diceritakan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah itu kelebihannya begini. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Fatimah, kamu cinta apa sama saya? Iya, cintai apa yang saya cintai, kata Rasulullah. Hanya pulang tanpa membuahkan hasil. Tidak ada hasilnya sama sekali. Ya, tapi itu biasa seperti itu, karena perempuan. Tapi Rasulullah adalah orang yang paling adil, paling adil di antara yang lain. Urusan hati itu tidak bisa. Urusan adil dalam urusan hati itu tidak bisa. Hatta Rasulullah tidak bisa. Tapi kalau dalam hal segi dohir, Rasulullah orang yang paling adil. Maka untuk adil itu susah. Adil hatinya, maksudnya persentase cintanya sama itu susah. Karena hati itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa. Seperti ini, bisa jadi saya perlakukan sama, mendapatkan pengajaran yang sama, tapi hati pasti beda. Hati saya pasti beda, karena setiap orang itu tidak sama. Wa kana wisaduhul ladzi yattaqi alaihi min adamin hasfuhu lifun. Rasulullah itu punya bantal yang digunakan untuk tidur. Yattaqi itu begini, tidur begini. Bantal yang digunakan untuk duduk begini. Hasfuhu lifun, yang bantal itu terbuat dari kulit yang dalamnya ada serabut kurmanya. Boleh seperti itu, biasanya tradisi orang-orang Arab itu. Ya, duduk di sampingnya ada bantal ya. Kadang di sampingnya, kadang di belakangnya. Begitu boleh begitu. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala wisadatin ala yasarih. Nah, ini kalau kita mau niru Rasulullah. Kalau lagi duduk ada bantalnya, itu yang bagus bantalnya ditaruh di sebelah kiri. Begini. Makanya begini-begini nih kursi model Arab gitu.
Kalau ada bantalnya taruh sebelah kiri bukan sebelah kanan. Jadi boleh seperti itu, bukan tidur bukan duduk yang aib, bukan. Rasulullah kadang-kadang menyampaikan wahyu sambil duduk seperti ini. Di sini ada bantalnya sambil diginikan. Pernah ya lihat orang seperti itu ya? Di majelis-majelis orang Arab biasanya seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli alal harir. Tinggal sedikit. Rasulullah kadang-kadang sholat di atas tikar. Tidak ada ininya, tidak ada apa namanya, tidak ada pelapisnya, tidak ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli ala bisatin. Kadang Rasulullah itu sholat di atas lantai, langsung di atas lantai, tidak ada apa-apanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibu an takuna lahu farwatun madbughatun yusolli alaiha. Rasulullah itu suka kalau beliau punya semacam sajadah yang ada bulu-bulunya yang digunakan untuk sholat. Maka sajadah yang bagus itu yang agak empuk, yang bagus, yang agak empuk. Sekiranya kita sholat itu ya bisalah untuk bisa orang itu mendorong untuk khusyuk. Kita memang levelnya seperti itu, masih membeda-bedakan. Sholat saja di masjid tidak ada kipasnya, tidak ada AC-nya, orang itu bisa tidak nyaman, gerah, tidak konsentrasi. Maka salah satu yang mendorong untuk kita bisa nyaman ketika sholat pakai sajadah yang agak empuk lah, itu lebih bagus. Walaupun pakai sajadah apapun juga tetap tidak apa-apa. Itu terkait dengan alas tidur Rasulullah, tikar Rasulullah, dan tempat tidur Rasulullah, kasur Rasulullah. Dan insyaallah pada pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang cincin Rasulullah seperti apa, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.